dulu banyak kasus di mana salah satunya yang sangat merebak di Afrika itu prostitusi monyet. Jadinya orang berhubungan badan tapi dengan monyet, dan di situ banyak penyakit yang muncul gitu. Oh, itulah banyak asal sekali penyakit yang muncul. Ya, nah jadi di situ asal salah mulanya satunya ada di ya? monkey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Pelita Insani untuk episode ke-7 yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Natasha Balasinunata lagi mau membahas nih suatu isu atau penyakit yang lagi hangat-hangatnya nih. Bahkan di sosial media, apalagi sosial media kesehatan, itu menyebutkan bahwa si Kemenkes nih menyebutkan kalau ada nih penyakit ini di Indonesia gitu. Tapi saya di sini ada narasumber yang expert di bidangnya. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pelita Insani, yaitu Dr. Isa Akbar Brawijoyo, spesialis penyakit dalam. Gimana dok? Hai guys. Sehat dok, sehat? Alhamdulillah. Jadi ya dok ya, untuk penyakit yang kita mau bahas ini adalah monkeypox dok, atau cacar monyet. Mungkin para pendengar Rumah Sakit Pelita Insani ini dok udah tahu sebenarnya ada penyakit cacar monyet atau monkeypox ini, karena kemarin Kemenkes RI itu sendiri mengatakan bahwa ada satu orang yang terkonfirmasi ya dok ya untuk monkeypox di Indonesia, yaitu di Jakarta gitu, karena orang tersebut baru selesai berliburan dari luar negeri. Nah, untuk monkeypox sendiri dok, sebenarnya itu apa sih dok? Monkeypox ya. Monkeypox itu secara prinsip sebenarnya virus yang prinsipnya sebenarnya mirip seperti varicella atau cacar air biasa. Cuman dia memiliki tingkat penyebaran yang lebih mudah bisa dibilang ya. Dan basicnya dia berada dari hewan sebenarnya. Iya, monyet. Monyet gitu. ya. Selain monyet, apakah ada lain dok? Iya, apa sebenarnya dari monyet hewan-hewan ternak bisa. Dari hewan-hewan Cuman yang ternak utama yang beredar di Afrika di tahun 1965 itu kalau nggak salah ya. Itu memang dari monyet. Dari monyet. Makanya namanya cacar monyet ya dok, Cacar monyet. bukan cacar binatang lain ya, cacar monyet. Iya. Jadi berarti itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia gitu ya dok ya? Pertamanya dari hewan ke hewan. Dari hewan ke hewan. Dari sama monyet sendiri. Nah terus habis itu mungkin ada yang pelihara atau ada beberapa yang kalau yang di Afrikanya dulu ya, itu kan ada beberapa yang dulu banyak kasus di mana salah satunya yang sangat merebak di Afrika itu prostitusi monyet. Jadinya orang berhubungan badan tapi dengan monyet, dan di situ banyak penyakit yang muncul gitu. Oh, itulah banyak asal sekali penyakit yang muncul ya. Nah, jadi di situ salah satunya ya, jadi ya? monkeypox di situ. Oke. Nah, Gitu. berarti sekarang tapi yang beredar di dunia ini antara penyebarannya antar manusia dan manusia ya, Dok ya? Ya, manusia dan manusia. Makanya kami heran kan, dokter, mana monyet mana manusia. Kelakuannya kayak monyet semua kali ya manusianya sekarang. Jadi bisa tersebar gitu, Dok. Kalau antar manusia gitu, Dok, itu gimana, Dok, penyebarannya? Ya, secara prinsip sama, bisa antara bersentuhan, antar kulit, bisa kalau misalnya ibu hamil dari ibu hamil ke anaknya. Bisa yang terbaru menurut data dari Kemenkes kemarin bisa dari mirip kayak corona. Berarti airborne itu bisa Airborne juga. bisa. Oh, gitu ya, Dok ya. Berarti apakah ada data nih, Dok, si monkeypox ini bisa menyebabkan kayak corona atau bisa menyebabkan kematian juga gitu, Dok? Kalau data secara internasional dari 10 orang tuh mati 1. Oh, berarti bisa ya, Dok ya. Bisa, Cuman tapi mungkin sedikit. ya, Karena kan itu kan self limiting disease ya. Betul. Jadi dia sembuh sendiri dari fase-fase beberapa fase, nanti setelah 2 minggu, 3 minggu dia akan membaik lah ya. Membaik. Cuman kalau emang ada pemberat, ya tahu sendiri di dalam fase corona kemarin juga yang membunuh adalah pemberatnya. Betul. Nah, jadi dari kalau ada pemberat yang sangat memberatkan ya kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa, iya. Nah, balik nih, Dok, kan corona nih misalkan kan sekarang kita udah mulai mereda nih, Dok, karena gejalanya udah mulai ringan karena kita udah ada vaksin, Dok. Kita udah vaksin booster sampai ketiga misalkan. Untuk monkeypox itu apakah ada vaksinnya juga atau akan ada mungkin, Dok, atau seperti apa? Oke.
Kalau misalnya akan ada mungkin ada, tapi sampai saat ini kan baru akan masuk dan sudah dicegah. Kita tidak mau mengulangi kesalahan pada corona kemarin, ngentengin, tiba-tiba masuk semua dan nggak bisa dibendung. Nah sekarang pemerintah cukup aware dengan itu semua. Jadi begitu masuk satu, langsung kita cegah sebaik-baiknya dan ya sudah membaik tuh. Sudah membaik. Jadi pasiennya yang kemarin satu yang terkonfirmasi itu pun juga sudah membaik. Jadinya, udah ini ya dok ya, udah tertangani lah sudah istilahnya. Tertangani dengan baik. Jadinya kalau saya pikir kok belum perlu ya. Belum perlu untuk vaksin. Betul. Kalau untuk gejalanya sendiri dok, ini kan masih baru banget nih si monkeypox ini. Untuk gejalanya itu seperti apa dok? Ya gejala ya semua teman-teman di Pelita Insani atau di seluruh Indonesia mungkin pernah mengalami cacar ya. Mirip. Jadi ada mulai demam, ada ruam, itu. Cuman di sini yang ada perbedaannya adalah limfadenopati, jadi pembesaran kelenjar limfe. Terus ada nyeri-nyeri sendi. Ya, yang sedikit membedakan cuma di situ aja. Dan yang pasti nanti ada kultur virus, cuma di situ. Dan itu merupakan golden standardnya sebenarnya penegakan diagnosisnya. Untuk ruamnya apa mirip-mirip dengan cacar air atau mirip ya dok ya? Mirip, cuman tidak kalau dari yang sepengetahuan saya dan yang saya baca itu tidak sebanyak cacar air. Jadi lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan kok sebenarnya. Cuman ya itu tadi karena ada limfadenopati, ada ya gitu ya. Jadi dan kita setelah masih dalam fase pandemi dan kita nggak mau masuk ke pandemi berikutnya. Betul. Jadi kita jadi aware-nya jadi lebih aware lah. Nggak lebay juga tapi lebih aware lah. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang mengarah ke sana, lebih baiknya kita yang kultur virus tadi ya dok, untuk mengetahui pastinya gitu ya dok. Jadi kultur virus, cuman itu baru bisa di CDC ya. Tapi nanti berikutnya kalau misalnya menurut dari Kemenkes kemarin bisa dilakukan kayak PCR juga, atau ada beberapa yang menyarankan untuk PCR dari lesi kulitnya. Dari lesi kulitnya. Berarti ini apakah ada kayak COVID juga dok? Kayak ada suspeknya, ada probable-nya mungkin? Ada. Jadi fase-fasenya ada, suspected-nya ada, probable-nya ada. Jadi kan gejalanya itu sebenarnya ada. Salah satunya kan intinya itu gejalanya sebenarnya ada 5 ya. Jadi demam, nyeri sendi, limfadenopati dan sebagainya itu. Nah kalau kita berbicara probable itu biasanya kalau demam dengan ada ruam itu sudah probable. Tapi kalau demam dengan ada ruam, ada gangguan pernafasan, ada nyeri ini nanti jadi suspek. Nanti dikonfirmasi dengan culture virus tadi. Betul, dikonfirmasi dengan itu. Untuk fase-fasenya nih dok, tadi kan ada fase inkubasi juga, ada fase gejalanya itu berapa hari dok? Kalau misalkan dari yang ada gitu dok? Itu ada yang agak baru ya, jadinya mungkin harus membaca saya ya, mengeluarkan kerpean sedikit. Nggak apa-apa dok. Iya dong. Daripada saya memberikan informasi yang salah. Betul. Karena ini kan cerita baru, gitu kan. Di situ ada fase inkubasi, ada prodromal, ada fase erupsi kulit dan fase penyembuhan sebenarnya. Dan di situ untuk yang inkubasi itu 6 sampai 13 hari gitu kan. Dan ya kalau fase prodromal masih di dalamnya, cuman perbedaannya suhunya akan meningkat. Untuk fase erupsi kulit itu terjadi di 1 sampai 3 hari di awal. Oh gitu. Atau sekitar 1 sampai 2 hari setelah limfadenopati jika ditemukan limfadenopati. Jadi misalkan dari habis bepergian nih dok dari luar negeri gitu, berapa hari dok untuk dia bisa muncul gejala-gejalanya itu? Ya kalau di luar negerinya nggak aneh-aneh sih ya, nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau misalnya mau menjaga diri, sebaiknya setelah pulang dari luar negeri sekitar 3 hari 1 minggu kita evaluasi diri lah. Evaluasi diri. Tidak ada gejala-gejala ke arah sana ya wes aman. Betul. Berarti cara mengatasi monkeypox sendiri itu bagaimana dok? Cara mengatasinya simple, hampir mirip kayak penyebaran virus pada umumnya. Ya kebersihan lah, jaga kebersihan, terus tidak berkumpul karena dia bisa droplet, jadi nggak berkumpul dengan banyak orang.
Iya, siap-siap mall sepi lagi kalau misalnya disuruh ya. Kalau misalnya banyak lagi ya dok Nggak ya. bisa ngumpul. Siap-siap warung kopinya sepi lagi ya, nggak bisa ngobrol-ngobrol. Jadi semuanya jadi webinar semua. Ya, nggak seru sih sebenarnya ya. Iya betul. Cuman dibanding Tapi merembak lagi ya dok daripada ya. jatuh-jatuhnya ke pandemi lagi itu lebih repot. Tuh, jadi mending lebih baik mencegah dulu nih sebelum nanti tiba-tiba takutnya malah pandemi kedua kan kita nggak mau lagi adanya pandemi. Kalau ya, kemarin orangnya batuk-batuk semua, sesek semua, sekarang bentol-bentol semua kan, nggak lucu kan? Semuanya bentol semua ya dok. Di Instagram Stories di mana Iya, bentol-bentol semua, males juga ngeliat ya kan. Iya, itu ya dok. Sekarang udah banyak ya dok. Artis-artis juga ada yang terkena ya dok katanya ya dok ya. Ya, secara data dari kementerian kemarin baru satu itu aja sih ya. Baru satu ya di Indonesia ya. Iya, baru satu itu aja, belum ada peningkatan lagi. Itu kalau sampai artis kena, waduh, nanti bisa PPKM lagi, itu nggak seru Iya itu. betul. Berarti kesimpulannya berarti ini ya dok, untuk monkeypox sendiri itu sebenarnya virusnya itu awalnya dari hewan ke manusia. Cuman sekarang penularannya sudah manusia ke manusia yang lagi merembak sekarang ini ya dok ya. Yang di luar negeri ya. Yang di luar negeri. Semoga di Indonesia tidak ya. Betul. Karena kelakuannya orang Indonesia masih lebih baik. Semoga, amin. Semoga ini virus monkeypox ini cuma ditemukan sekali aja dok. Habis itu selesai, habis itu tidak ada merembak kemana-mana. Oke. Mungkin ada tambahan dok dari dokter yang mau dijelaskan mungkin untuk monkeypox atau yang lainnya? Secara prinsip masih mengingatkan hal yang sama. Masih mengingatkan hal yang sama. Seperti halnya di saat corona kemarin, selalu jaga kebersihan, selalu jaga cuci tangan, selalu masih pakai masker karena masih bisa droplet. Berkumpul ya dikurangilah ya, dan jaga perilaku yang lebih baik. Gitu. Karena secara prinsip kemarin bahkan ada penelitian yang menyatakan monkeypox lebih tinggi pada orang-orang yang LGBT. Oh iya, karena saya pernah baca juga katanya seksual ini ya dok ya, bisa terjadi karena sexual transmitted. Bisa, dan makanya itu jadi manusia jangan jadi hewan ya. Jangan aneh-aneh lah ya dok, hidupnya lurus saja gitu ya. Kelakuannya kayak hewan, penyakitnya hewan masuk semua kan. Iya, monkeypox ya, monyet yang masuk penyakitnya. Iya, makanya. Oke deh, berarti terima kasih ya dok ya udah mau sharing sedikit nih tentang monkeypox. Mungkin jadi para pendengar nih aware nih sama yang namanya monkeypox gitu ya dok ya. Mungkin dari para pendengar apabila mau berkonsultasi nih ke dokter penyakit dalam mengenai monkeypox atau penyakit-penyakit lainnya, entah dirinya sendiri atau orang tuanya, mungkin bisa dok jadwal praktek dokter di Pelita Insani mungkin dok? Oke, di Pelita Insani saya hampir setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat malam setelah sholat Isya ya. Berarti sekitar 7:30 ya dok, jam 8 jam. Kalau Jumat 2 kali, ada pagi sebelum sholat Jumat dan malam setelah sholat Isya. Oke deh, berarti ini buat para pendengar yang mau ketemu dokter Isa nih untuk bertanya nih apa aja misalkan penyakitnya kah atau monkeypoxnya kah gitu, bisa ke dokter Isa, ke polinya langsung. Bisa. Nah, jadi kesimpulan dari dokter Isa nih ya, yang pertama itu yang monkeypox tadi itu tertularnya karena awalnya dari monyet atau hewan-hewan ternak lainnya ke manusia, dan sekarang kita sudah yang ada di dunia ini dari manusia ke manusia. Kemudian disebabkan oleh virus juga, dan gejala-gejala monkeypox itu ya kurang lebih mirip sama cacar air, cuma mungkin ada limfadenopati atau pembesaran limfa tadi yang dan berbeda. Nyeri sendi sama sesak nafas ya. Oh, nyeri sendi dan sesak nafas. Jadi nanti mungkin bentol udah demam dari luar negeri biasanya, dari perjalanan luar negeri, kemudian mulai muncul demam, bentol-bentol sampai ke nyeri sendi, habis itu sesak nafas kayak gitu. Untuk vaksin sendiri belum ada, cuman kami berharapnya semoga tidak diperlukannya vaksin dan langsung tertangani lah istilahnya, tidak menyampai pandemi gitu ya. Terima kasih banyak ya dok ya untuk waktunya dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bank Syariah Indonesia yang telah mensponsori podcast kita, dan saya Dr. Natasha Barat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.